Seperti apa sih desa mandiri itu? Apakah yang memiliki banyak uang dan fasilitas umum? Seharusnya desa mandiri itu adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Misalnya masyarakat membutuhkan jalan dan jembatan desa yang bagus, atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua nantinya bisa disediakan dan dikelola oleh desa sendiri loh. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa kecuali. Nah, untuk mewujudkan desa mandiri itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau sering disebut Undang-Undang Desa. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena ya memang masyarakat desalah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera. Saat ini ada lebih dari 74.000 desa di negeri ini. Jadi bayangkan seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Karena itu, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Desa. Untuk itu, semua program pembangunan desa harus direncanakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan masyarakat desa. Program-program ini harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk 6 tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa Tahunan. Jadi setiap tahun harus dilakukan beberapa kali musyawarah desa untuk mempertajam dan menyepakati rencana kerja dan anggaran desa tahunan. Semua kegiatan tingkat desa harus dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat desa sendiri. Termasuk juga setiap ada permasalahan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa harus dimusyawarahkan dulu. Dengan Undang-Undang Desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dananya cukup besar loh, sesuai luas, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan per desa. Sedikitnya 70% dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedang untuk gaji dan operasional perangkat desa tidak boleh lebih dari 30%. Untuk itu, setiap desa harus bisa membuat dan mengelola rencana APB desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus menjalankan sistem informasi desa, termasuk laporan keuangan desa
Seperti apa sih desa mandiri itu? Apakah yang memiliki banyak uang dan fasilitas umum? Seharusnya desa mandiri itu adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Misalnya masyarakat membutuhkan jalan dan jembatan desa yang bagus, atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua nantinya bisa disediakan dan dikelola oleh desa sendiri loh. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa kecuali. Nah, untuk mewujudkan desa mandiri itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau sering disebut Undang-Undang Desa. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena ya memang masyarakat desalah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera. Saat ini ada lebih dari 74.000 desa di negeri ini. Jadi, bayangkan seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Karena itu, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Desa. Untuk itu, semua program pembangunan desa harus direncanakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan masyarakat desa. Program-program ini harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk 6 tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa Tahunan. Jadi, setiap tahun harus dilakukan beberapa kali musyawarah desa untuk mempertajam dan menyepakati rencana kerja dan anggaran desa tahunan. Semua kegiatan tingkat desa harus dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat desa sendiri. Termasuk juga setiap ada permasalahan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa harus dimusyawarahkan dulu. Dengan Undang-Undang Desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dananya cukup besar loh, sesuai luas, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan per desa. Sedikitnya 70% dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedang untuk gaji dan operasional perangkat desa tidak boleh lebih dari 30%. Untuk itu, setiap desa harus bisa membuat dan mengelola rencana APB desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus menjalankan sistem informasi desa, termasuk laporan keuangan desa,